Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Dini and Juju. Juju and Dini. Baju jilbabnya Rasa jeruk, rasa jeruk. seger ya? Seger banget. Orange gitu. Bahasa Jermannya Ada- Orange. Apa? Orange. Orange. Oke. Baju, aku Iya. mau tanya deh. Baju pernah dipaksa nggak? Oh pernah dong. Oh pernah. Oh kan. Kamu emang nggak pernah dipaksa? Pernah dong. Pernah. Iya, pernah. Hampir semua orang pernah dipaksa ya. Yes. Atau mungkin ada yang nggak pernah dipaksa seumur hidupnya. Iya. Berarti hebat dong. Dia hanya orang-orang tertentu sih Baju yang mereka orang-orang memiliki tertentu. privilege. Untuk Yes. tidak pernah dipaksa orang lain. Iya, That's betul. wow, hebat banget. Iya. Wow. Terus di sini ada huruf W, O, W. Sebenarnya dipaksa itu kita mau ngomongin tentang pemaksaan ya. Pemaksaan yang berujung bisa jadi berujung baik, bisa jadi berujung kurang baik atau Iya. malah buruk ya. Betul. Kalau dari pengalaman aku sendiri sih, alhamdulillah kalau akunya yang Baju yang menjadi pihak yang dipaksa, ujung-ujungnya baik gitu. Wow. Tapi karena pada akhirnya aku enjoy gitu. Dan itu meskipun awalnya dipaksa, akhirnya kayak aku mau itu karena keputusan aku sendiri meskipun aku dipaksa gitu. Itu pasti yang maksa orang tua. Ya, yang ada 2 kasus soalnya. Terus kalau Baju dulu gimana? Pemaksaan ya. Saya sih nggak mau banyak cerita di sini, tapi Iya. yang jelas saya tuh sebenarnya lebih setuju bahwa ketika kita melakukan kesalahan itu karena pilihan kita, Yes. it's okay. Tapi kalau suatu hari kita melakukan kesalahan, Ya. padahal dulunya orang lain yang memaksakan kita untuk memilih Melakukan itu, kemudian ujung-ujungnya kita salah, itu kan lebih menyakitkan. Yes. Lebih baik memilih sendiri gitu. Must have been her. Meskipun suatu hari salah pun ya itu Ya, itu tanggung pilihan jawabmu gue. gitu, itu salah gue, itu pilihan gue gitu kan. Ya sih. Tapi di dunia ini banyak banget sih cerita-cerita inspiratif yang tentang orang-orang yang berani mengatakan bahwa oke, stop, saya tidak mau lagi dipaksa, Ya. saya ingin melakukan apa yang saya mau gitu. Betul. Atau oke, fine gitu. Aku akan melakukan ini gitu. Jadi mereka ini Baju. How do you say that? Apa namanya? Kayak persetujuan gitu, make a deal gitu. Ya udah nggak apa-apa. Misalnya ada salah satu pihak yang memaksa, oke, aku akan melakukan itu setelah itu selesai dan sudah kulakukan Itu dengan kayak contohnya baik gitu. siapa? Aku akan melakukan yang kuinginkan gitu. Contohnya ini tuh ada penulis Baju. Namanya Agustinus Wibowo. Dia nulis .0 nama judul Iya. bukunya gitu. Nah, Mas Agus ini dia aslinya dari Lumajang kan, dari Jawa Timur. Beliau keturunan Chinese gitu. Dan ibu bapaknya itu asli Cina Chinese. gitu. Iya, Asli kayak Chinese. kakek neneknya dari pihak ibu dan bapak itu emang dari Cina gitu. Terus si Mas Agustinusnya ini adalah Cina Jawa gitu. Karena beliau lahir di Jawa sih, dia menyebut dirinya sendiri itu Cina Jawa gitu. Jadi Mas Agustinus Wibowo ini adalah Chinese Baju gitu. Terus abis gitu udah ya, ibunya itu ingin kalau anaknya ini belajar gitu di negeri Cina. Dan itu tuh memang universitas yang prestis gitu, susah gitu masuk ke sana, jurusan akuntansi gitu lah, pokoknya hitung-hitungan gitu. Tapi pada akhirnya Mas Agus bisa masuk ke sana gitu. Dan lulus dengan nilai yang baik, sangat memuaskan gitu. Setelah itu ijazah dikasih ke ibunya gitu. Bu, udah ya gitu. Saya udah selesai kuliah di sini, saya udah lulus juga, dan sekarang saya ingin melakukan apa yang ingin saya lakukan. Yaitu? Keliling dunia. Gitu. Ada ceritanya temanku juga kayak gitu, kayak dia tuh Keliling Asia dipaksa sih. untuk kuliah kedokteran. Akhirnya dia kuliah kedokteran. Ya. Dia sebenarnya nggak mau, dia maunya jadi musisi, dia pengen main alat musik, Jamming. menciptakan lagu, jamming dan sebagainya. Kemudian dia tetap kuliah kedokteran dan dia menjalankannya dengan sangat baik sampai lulus dan dia tunjukin ke ibunya, ini ijazah saya sudah lulus kedokteran. Sekarang saya mau mengikuti kata hati saya untuk menjadi musisi. I am done with this.
itu ibunya nangis katanya kayak gitu Ya tuh. Allah. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Tapi emang aku salut sih sama orang-orang yang berani bilang kayak gitu ya. Kamu berani nggak, Din? Alhamdulillah aku nggak pernah ada di posisi itu, tapi ya, kalau misalnya iya, aku akan melakukan hal yang sama sih Mbak Jo. Tapi pemaksaan itu nggak cuma masalah kuliah aja, di tempat kerja misalnya juga kan kadang banyak ya, kayak kita nggak mau melakukan sesuatu hal itu, tapi terpaksa dan harus, mau nggak mau harus dilakukan kayak gitu. Kalau yang masalah aku sendiri ya Mbak Jo, contoh dari aku sendiri itu masih ada hubungannya dengan sekolah sih. Cuman aku mau skip dulu, ntar bisa cerita setelah segmen ini. Ini aku mau cerita yang satu lagi. Ketika aku dipaksa dalam tanda kutip jadi sekretaris BEM, gitu. Jadi dulu tuh si ketua BEM-nya sendiri nih yang ngedatengin aku gitu, bareng sama teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak yang bilangnya tuh gini, you don't have to do yang kayak perintilan-perintilan ntar kegiatan-kegiatan kita. Kayak we need you just to make sure administratif kita itu rapih gitu. Surat persuratan kita itu lancar kayak gitu. Berarti kamu emang pinter persuratan? Iya sih. Gitu. Enggak yang pinter banget Mbak Jo. Pada saat itu emang karena aku udah biasa gitu loh ngurusin kayak gitu dan temanku tahu, jadi ya udah gitu. Jadi dia milih aku gitu. Ya udah terus habis gitu kayak yang awalnya tuh, aku tuh udah nggak mau gitu. Aku udah mau selesai gitu loh. Aku tuh udah ikut organisasi kampus yang kayak gitu tuh udah 2 tahun kan Mbak Ju. Udah tahun pertama dan tahun kedua. Jadi tahun ketiga itu aku maunya santai aja gitu Mbak Ju. Karena di situ plan aku juga aku mau jalan-jalan segala macam. Karena aku waktu kuliah juga sering ke tempat Mbak Ju juga kan kayak gitu, nengokin adik segala macam. Intinya aku pengen jalan-jalan aja gitu. Atau aku mau ke Pare lebih lama gitu. Belajar bahasa Inggris di Pare lebih lama. Karena waktu itu pernah tapi cuman sebulan aja kalau nggak salah, dan aku merasa betah dan aku pengen lebih gitu loh Mbak Ju, pengen jadi guru bahkan di Pare gitu. Intinya udah banyak gitu rencana aku di tahun ketiga waktu aku kuliah itu. Tapi tawaran yang agak memaksa itu aku pikirin gitu kan Mbak Ju. Terus pada akhirnya ya aku memutuskan untuk mau sih. Dan tidak menyesal, ternyata menyenangkan dan kamu udah banyak dapet pengalaman pastinya ya. Yang kayak nggak cuman buat pengalaman apa ya Mbak Ju, organisasi aja, tapi kayak yang lebih dari itu gitu. Jadi hidup sih lebih ke happy ending sih kamu. Iya happy ending. Pengalaman hidup aku gitu, jadi banyak banget yang aku bisa pelajarin gitu selama aku ya ada di BEM itu ya, bareng-bareng sama anak-anak, berproses bareng-bareng sama anak-anak dan seterusnya gitu-gitu. Kalau di BEM itu memang banyak pengalaman-pengalaman baru, kayak ketemu orang penting juga kan, kadang sering di BEM ya. Ya betul. Dia sama-sama anak BEM soalnya. Kamu dulu apa? Bendahara atau sekretaris ya. Sekjen. Kalau aku dulu di BEM itu menteri. Menteri Kajian dan Penalaran. Oke. Jadi sering banget jadi ketua panitia kayak gitu, ketua panitia acara workshop, seminar atau mendatangkan orang-orang terkenal kayak gitu. Ada jadi ingat kangen. Tapi itu benar-benar memberikan bekal banget buat pekerjaan aku sekarang. Jadi tuh udah nggak aneh, nggak kaget dengan flow-nya organisasi. I'm getting used to this gitu. Iya, kalau ada event-event apa udah tahu ya kayak gini lah gitu lah. Alurnya nggak jauh beda lah sama yang dulu pernah dilakuin. Iya, beda kalau kita nggak pernah organisasi ya. Iya. Aku tuh jadi inget apa kata guruku dulu, Din. Dia tuh guru matematika yang tegas banget. Meskipun tegas kayak gitu, tapi dia selalu bilang gini, jangan pernah memaksa orang lain, karena kalaupun dia mau melakukan apa yang kita minta ada kemungkinan dia akan membencimu di suatu hari nanti. Entah membencimu, entah menjauhimu, kayak gitu. Tapi itu masuk akal. Karena dia melakukan yang dia tidak inginkan sih Mbak Ju gitu. Karena terpaksa gitu. Dan ada juga nih, kenapa ya Mbak Ju, orang tuh bisa atau dia tuh kepikiran untuk maksa orang lain untuk berubah gitu.
banyak loh orang-orang kayak gitu, bahkan terutama sih orang tua ya, biasanya anaknya misalnya punya kebiasaan buruk apa gitu, suruh berubah gitu, kamu harus berubah kamu, tapi nggak ada salahnya juga memang seperti itu. Kalau itu in a good way sih. In a good way, tapi ada juga anak-anak yang memang mereka tuh harus kepentok dulu, betul, baru mereka berubah. Iya. Nah, yang kepentok itu masalahnya kapan kepentoknya gitu. Kalau sampai tua baru kepentok. Ya nauzubillah min zalik juga gitu. Mungkin kalau itu sih cara ngasih taunya bisa diubah sih kalau itu. Cuman ini dalam memaksa kasus orang untuk berubah, kasusnya itu ya beneran maksa gitu. Misalnya nih ya, si orang yang maksa itu, namanya juga orang yang maksa itu pasti dia jadi peran antagonis sih di sini ya Baju ya kan, kita anggap aja seperti itu. Jadi dia merasa orang yang dipaksa ini akan lebih baik gitu ketika melakukan yang dipaksa gitu sama si yang pemaksa ini gitu. Tapi jangan lupa juga orang yang maksa, orang yang dipaksa, yang dipaksa ini pasti dianggap lebih inferior. Benar. Ya kan? Dia lebih di bawah dia. Mungkin lebih muda, mungkin lebih lemah, mungkin pengalamannya dia lebih kecil sedikit gitu. Makanya berani memaksa orang ini. Gitu. Jadi si antagonis ini, si pemaksa ini, itu tuh kenapa sih Baju dia ingin mengubah gitu orang ini gitu? Sebenarnya ya ada satu pendapat ya Dina, aku pernah baca gitu. Ketika ada orang yang memaksa kamu, berarti kamu membiarkan orang lain mengintimidasi kamu, menindas kamu berarti. Dan itu salah kamu. Kenapa kamu membiarkan orang lain memaksa kamu? Kalau kita bersikap lebih tegas, lebih keras, mungkin nggak akan dipaksa juga gitu. Iya sih. Tapi menurut aku sih ya, ya kita nggak harus tegas dan keras dong. Merekanya aja nggak perlu memaksakan kehendaknya gitu. Kalau ini banyak kasus dan banyak sudut pandang gitu sih Baju, tergantung juga orangnya gimana gitu kan. Tapi aku masih penasaran aja gitu, kenapa bisa orang kepikiran gitu untuk mengubah orang lain, apalagi kalau misalnya in terms of ini yang Baju, behavior gitu, sifat gitu kan. Karena masing-masing orang itu kan sudah memiliki karakter masing-masing ya gitu. Jadi kalau misalnya kita maksa orang itu untuk berubah sesuai dengan keinginan kita gitu, misalnya sikapnya nih ya, dia suka marah-marah kan, dan kalau ngomong tegas gitu, jadi keras suaranya gitu. Padahal maksudnya itu enggak yang dia marah juga gitu. Dia memang karakternya kayak gitu. Dia berasal dari mana dulu, kalau misalnya orang Batak misalnya kan gitu. Atau dia tinggal di pesisir, daerah pesisir kayak gue kan ngomong kan kenceng kayak orang marah-marah. Kalau lagi ngomong lagi tegas kayak orang marah-marah. Benar gitu. Padahal nggak marah, memang gayanya kayak gitu. Gitu kan. Jadi tuh ya kamu gak kepikiran aja gitu, kenapa orang bisa sekuat itu kemauannya untuk mengubah orang lain gitu. Atau misalnya mengubah orang lain, kebiasaannya dirubah gitu ya. Misalnya kamu terlalu kotor misalnya, atau kalau itu in a good way sih. Iya, tapi lihat dulu kayak misalnya rumahnya itu terlalu kotor, harusnya tuh berubah gitu yang lebih bersih lagi. Misal ya, kita lihat dulu orang itu tinggalnya di mana. Kalau dia tinggal di kampung, dekat daerah yang banyak ikan misalnya, atau kalau nelayan, dia ternaknya banyak gitu kan, dia bilang ya pasti rumahnya kotor sih. Pasti rumahnya kotor. Kita harus excuse aja. Kalau itu sih. Yang penting tuh kitanya aja, jangan seperti itu. Kadang-kadang nih harus juga kita tuh kayak agak berbohong ya Din ya, kayak iya, kalau ngelihat yang kotor jangan ngomong gitu loh, udah diem aja. Nggak perlu berusaha untuk mengubah orang lain. Iya sih. Karena yakin sih mereka juga udah tahu mereka kotor misalnya kayak gitu. Dia juga berusaha untuk bersih gitu kan, apalagi ada tamu, tapi bersihnya mereka tuh segitu gitu misalnya ya Baju, kayak gitu. Emang sih kalau misalnya kita ngomong tentang pemaksaan itu tuh macam-macam ya Din ya, dari mulai di pekerjaan, di percintaan, keluarga, sekolah, kehidupan sosial, sekolah, banyak banget. Dan itu ada yang ujungnya bagus gitu kan, ada yang nggak bagus juga gitu, tergantung gimana dulu gitu maksanya gitu, kasusnya dan seterusnya. Oke, mungkin teman-teman juga ada yang pernah dipaksa misalnya, bisa cerita ke kita. Bisa komen di bawah. Di kolom komentar. Thank you for watching. Ketemu lagi di
video selanjutnya dengan topik yang menarik lagi. Bye. Thank you for watching. Cheers.